Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tipe data yang ada di dalam JavaScript, yaitu boolean. Apa itu boolean? Boolean adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan logika true atau false. Ya, jadi boolean ini adalah sebuah konsep yang sudah ada sebetulnya ya sebelum ada JavaScript. Boolean ini sudah digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Bahkan sebetulnya boolean sudah ada sejak lama karena dia ada di dalam aljabar. Boolean pertama kali diciptakan oleh seseorang yang namanya George Boole pada tahun 1954. George Boole ini adalah seorang ahli matematika dalam bidang logika. Nah, di dunia pemrograman biasanya boolean ini digunakan pada statement pengkondisian. Nah, untuk pengkondisian ini akan kita bahas di video yang akan datang, yang digunakan untuk menentukan aksi yang berbeda dan mengatur alur kendali dari program. Ya, sekali lagi ini lebih jelasnya nanti kita bahas ketika kita belajar materi pengkondisian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, boolean memiliki dua buah nilai, true atau false. Ya, jadi nanti true dihasilkan ketika kondisinya bernilai benar dan false dihasilkan ketika kondisinya bernilai salah. Nah, contohnya begini. Jika nanti kita mempunyai sebuah variabel, misalnya X yang diisi dengan angka 10. Nah, lalu kita masukkan X lebih kecil dari 20, misalnya ke dalam konsol. Nah, maka ekspresi ini akan menghasilkan nilai boolean true. Ya, sebetulnya ini udah pernah kita coba kalau kalian nonton video-video sebelumnya. Nah, jadi ini sama aja dengan apakah 10 lebih kecil dari 20? Jawabannya nanti true. Nah, tidak hanya angka yang bisa kita cek menggunakan boolean. Ya, boolean bisa juga dihasilkan dari perbandingan string. Ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita tulis, apakah string sandika dengan huruf besar itu sama dengan string sandika dengan huruf kecil? Nah, ini nanti akan menghasilkan nilai false. Ini karena tidak sama. Nah, contoh-contoh barusan yang kita coba itu jika kita menggunakan konsol. Nanti pada prakteknya, untuk menghasilkan nilai boolean tersebut di source code kita, selain menggunakan pengkondisian tadi ya, kita juga bisa menggunakan sebuah fungsi dari JavaScript yang namanya boolean, ya, dengan huruf B-nya besar. Nah, nanti ekspresi tadi atau nilai yang tadi kita simpan ke dalam tanda kurung buka dan kurung tutup ini. Gitu contohnya, kalau ekspresi tadi kita masukkan ke dalam sini, ya, boolean 10 lebih kecil dari 20, maka ini sama aja akan menghasilkan nilai true. Tapi nanti ini kita tulisnya di dalam source code kita, bukan di konsol. Nah, tapi selain kita memasukkan ekspresi seperti ini, kita juga bisa memasukkan hanya nilai saja, satu buah nilai. Contohnya ya, kita bisa masukkan integer di dalam fungsi boolean ini. Yang mengenai fungsi juga nanti akan kita bahas lebih lanjut di video yang akan datang. Nah, ini hasil dari boolean angka 10 ini adalah true. Atau kalau kita masukkan sebuah string misalnya ya, boolean sandika seperti ini juga akan menghasilkan true. Lalu misalnya kalau kita masukkan sebuah angka, tapi sekarang angkanya 0 ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai false. Ini beda ya, kalau kita masukin angka 10, nilainya true. Kalau kita masukin angka 0, nilainya false. Nah, ini ada yang aneh ya. Atau coba kita masukkan angka yang lain. Gimana kalau misalnya kita masukkan angka -1? Ini kira-kira menurut kalian nilainya true atau false? Kalau tadi kan angka 10 nilainya true, kalau angka 0 nilainya false. Nah, gimana kalau -1? Nah, ini ternyata nilainya true juga. Nah, ini kenapa ya kira-kira? Ini karena nilai-nilai yang ada pada JavaScript itu sebenarnya menyimpan nilai true atau false di dalamnya. Ini disebut dengan nilai truthy atau falsy. Ya, ini coba kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini contohnya ada nilai-nilai yang disebut dengan truthy dan ada nilai-nilai yang disebut dengan nilai falsy. Ini istilah aja di mana nilai-nilai berikut ini menyimpan nilai true atau nilai false.
Ya kalau misalkan nilai boolean true, ya jelas menghasilkan nilai true. Kalau kalian masukkan boolean terus diisi dengan true, pasti menghasilkan true. Atau kalau kalian masukkan nanti nilai non-zero, angka non-zero ya. Jadi semua angka mau bilangan positif, mau bilangan negatif, pasti nilainya true. Lalu kalau kita masukkan string juga itu pasti nilainya true. Terus ada object, array, dan function. Ini semua bernilai true. Untuk nilai false itu ketika booleannya false, jelas ya. Lalu nilai 0, string kosong, undefined, null, dan none atau not a number. Nah, ini menghasilkan nilai false. Begitu ya, ini kalian lihat aja dulu, kita nggak akan pahami sekarang. Cukup kalian pahami aja bahwa semua nilai yang ada di dalam JavaScript menyimpan nilai boolean di dalamnya. Ya, tadi tentu saja nilai true itu menghasilkan nilai true dan false menghasilkan nilai false. Pemahaman ini penting ya, nanti terutama ketika kita belajar function dan pengkondisian. Nah, tadi di dalam tabel, di kolom false, itu kita melihat ada dua nilai ya. Ada yang disebut dengan undefined dan null. Nah, ini juga nanti perlu kalian ketahui, undefined adalah sebuah tipe yang dihasilkan ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, tapi kita belum mengisikan nilainya. Tuh, jadi kita baru membuat misalkan var x. Kita belum mengisikan x, misalnya diisi berapa gitu ya. Nah, saat itu x nilainya undefined. Sedangkan null adalah nilai kosong yang bisa kita berikan pada sebuah variabel. Jadi kita bisa tulis var x sama dengan null. Ya, ini juga sama, akan sangat terpakai ketika kita belajar pengkondisian dan function. Jadi kalian gak usah bingung dulu mengenai dua nilai ini. Baik, mungkin itu ya penjelasan mengenai tipe data boolean yang ada di JavaScript. Sekali lagi ini pengantar aja, nanti mudah-mudahan kalian akan lebih paham lagi ketika kita membahas topik-topik yang lebih lanjut. Ya, tapi kalau kalian misalkan punya pertanyaan, silahkan tulis aja pertanyaannya lewat komentar di bawah video ini. Silahkan like videonya jika kalian suka, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Masih bersama saya Sandika Galih, dan satu lagi jangan lupa titik koma.